Selamat malam Bu Maria. Selamat malam Bu Ani. Teman-teman semuanya. Sebetulnya saya hanya sharing aja sih teman-teman. Tidak seperti yang Bu Maria katakan. Wow, sebetulnya hanya ya saya mempraktekkan aja apa yang diajarkan oleh Bu Maria dari awal saya menjalankan bisnis ini, teman-teman. Nah, malam hari ini saya hanya sharing aja apa-apa sih yang saya lakukan terakhir-terakhir ini ya. Nah, sebelum saya sharing, mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi awal-awal saya menjalankan bisnis ini, itu saya banyak sekali kelemahan-kelemahan, keterbatasan yang mungkin teman-teman jauh lebih bagus dari saya, dari start di bisnis ini. Jadi awalnya di bisnis ini kelemahan saya adalah saya itu tidak tidak pede, tidak pandai bicara, kemudian kalau nggak pandai berhubungan dengan orang, karena apa? Karena nggak percaya diri itu tadi, sehingga saya nggak pandai bergaul ya seperti itu. Kemudian takut bicara di depan, hanya bicara di sekelompok orang kecil di rumahnya Bu Maria saja, itu saya takut banget. Saya nggak berani. Waktu di recognition pun ngomong itu juga nggak berani. Jadi teman-teman nggak separah saya sih startnya. Saya parah banget. Itu kelemahan-kelemahan saya teman-teman. Tapi saya juga punya kelebihan. Jadi kelebihan saya itu memang saya orangnya ambisi. Saya punya dream yang banyak sekali. Dari kecil itu pemimpi. Jadi saya selalu memimpikan hal-hal yang saya inginkan itu saya berani bermimpi dari kecil itu memang. Nah, tapi saya selalu kalau punya impian, saya mau melakukan apa saja untuk mencapai impian itu. Jadi saya termasuk kerja keras, ulet, mau belajar, itu kelebihan-kelebihan dari saya. Jadi dari kecil itu saya suka melakukan imajinasi. Seperti Bu Maria, kan sering cerita juga sering melakukan imajinasi tanpa saya sadari teman-teman. Ternyata imajinasi itulah yang kesuksesan saya mulai dari juara kelas, nggak pernah juara jadi juara kelas karena imajinasi. Menginginkan, kemudian meyakini dan memvisualisasikan. Ya terjadi teman-teman, dari nggak pernah masuk 10 besar, langsung masuk ranking 2 karena imajinasi. Kemudian saya mulai kerja, buka jahit, itu juga mengimajinasikan menjadi penjahit yang top. Ya terjadi seperti itu karena imajinasi. Saya dulu saya kecil, pendek, tapi saya imajinasikan saya bisa punya tubuh yang tinggi, langsing, ya. Terus saya imajinasikan, ya nggak tahu, saya dituntun ke arah sana, akhirnya terjadi. Itu kekuatan imajinasi. Itu saya miliki tanpa saya sadari dulu. Kepingin mobil, bisa beli sendiri, nggak saya sadari, itu membayangkan ada mobil lewat, saya duduk di situ, gitu. Itu imajinasi teman-teman. Jadi waktu saya join di MW, dengan modal ketakutan itu, saya tapi berani berimajinasi. Kalau saya join, saya pasti 21%. Bu Maria ngasih rumus, saya lakukan. Imajinasi untuk jadi emerald, imajinasi untuk jadi diamond. Terjadi karena saya sudah bisa membayangkan sebelum terjadi. Nah, itu kelebihan. Padahal saya punya banyak kelemahan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mutarkan satu video YouTube dari Pak Ari Sandi, betapa luar biasanya kita itu punya pikiran di mana otak kita itu punya GPS. Sehingga kalau kita mengarahkan GPS itu, mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang baik, GPS itu akan membuat semuanya mencari supaya bisa terjadi. Ini bagus banget video ini, karena yang
dikatakan oleh Pak Arisandi, yaitu yang saya lakukan. Daripada cerita bukan karangnya, lebih baik saya putarkan Pak Arisandi, nanti saya akan jelaskan bagaimana cara saya menarik berlimpahan terakhir-terakhir ini, siapa tahu bisa bermanfaat. Oke, Bro Hendro, silakan diputarkan 17 menit, kita belajar yuk sama-sama. Hai, selamat datang di channel Arisandi Setioko dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Di channel ini kita akan membahas tentang apa itu hipnosis, hipnoterapi, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam berbagai aspek. Kali ini saya akan membahas penerapan tentang ilmu pikiran dalam kaitannya dengan bagaimana bisa menarik atau mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan. Entah itu uang, entah itu relasi, entah itu kesehatan, entah itu apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Ini masih berkaitan dengan sebuah video yang pernah saya publish sebelumnya yang membahas tentang GPS. Ya, di dalam otak manusia itu ada GPS yang sangat canggih. Seperti kalau Anda ingin mencari sebuah alamat tertentu, Anda Oke, gimana teman-teman? Belajar banyak dari Pak Arisandi ya? Ya, banyak banget, bagus. Bagus ya teman-teman. Jadi saya mendengarkan Pak Arisandi ini, saya ingat flashback waktu saya ngejar diamond, Bu Maria. Jadi yang saya lakukan yaitu tadi apa yang dikatakan oleh Pak Arisandi, sehingga karena saya memutuskan, meyakininya, kemudian saya melakukan prosesnya, sehingga GPS otak saya itu membawa saya untuk mencapai peringkat diamond ini. Pada saat itu, keputusan saya itu tidak masuk akal sebetulnya. Kayaknya nggak mungkin dalam waktu sesingkat itu saya bisa membangun 6 tim dalam target saya itu juga nggak masuk akal karena 6 bulan pertama itu harus break semuanya. Gitu. Jadi itu nggak masuk akal sih, teman-teman. Tapi hal-hal yang tidak masuk akal itu pun kalau sudah saya program di kepala saya, maka suara saya gimana, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Bagus. Maka akan membawa saya ke sana. Jadi pada saat itu saya nggak ada sih rasa kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa. Padahal saat itu di perjalanan banyak penolakan. Seperti kata Pak Arisandi, saya nggak peduli karena saya akan kembali lagi ke relnya. Saya keluar balik lagi ke relnya karena saya lakukan saja. Saya belajar lagi. Mungkin saya buat pengalaman penolakan itu, masalah-masalah itu minggir semua, teman-teman. Karena kekuatan impian saya, kekuatan fokus itu benar kata Pak Arisandi. Jadi semua masalah itu bisa minggir, lebih kuat dengan apa yang saya mau ini tadi. Sehingga otak saya membawa saya ke arah yang positif, ketemu dengan orang-orang yang membutuhkan bisnis ini. Jadi saya gambarkan, saya visualisasikan, dan itu terjadi, teman-teman. Dan saat itu memang saya punya impian yang kuat, punya alasan yang kuat, dan bisa memvisualisasikan teman-teman. Jadi saat ini pun saya pun harus punya impian yang kuat, yang jelas, yang bermakna, baru saya bisa naik peringkat, teman-teman. Karena kalau nggak punya itu, maka ya itu tadi yang dikatakan, otak kita akan menarik hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita tidak memfokuskan kepada hal-hal yang kita inginkan. Jadi ini beneran, tadi saya juga ngobrol-ngobrol dengan Bu Hani mendengarkan YouTube-nya Pak Arisandi, ya Bu Hani mengatakan, ya seperti itu, pokoknya saya jalan aja terus, mau ditolak, mau diterima, jalan aja dengan feel good. Jadi saat itu ya saya ditolak itu ya nggak sakit hati, ya saya tahu, ya cari lagi, yang mau aktif nggak mau ya cari lagi. Seperti itu teman-teman, itu yang saya lakukan pada saat saya ngejar diamond, teman-teman.
Nah, jadi sebetulnya yang kita perlukan itu adalah impian. Kita set goal, set target. Kemudian kita berada di komunitas yang vibrasi dan frekuensinya yang bagus. Jadi teman-teman, saya belajar dari Booster Rezeki, di situ tuh penting. Kalau kita itu ada di satu komunitas, kita harus membangun komunitas ini memiliki vibrasi sama memiliki frekuensi yang positif. Itu dahsyat banget pengaruh teman-teman. Jadi makanya kenapa Bu Maria minta kita untuk selalu sharing keberuntungan-keberuntungan kita setiap hari. Dan kita semua yang ada di grup harus merasa bahagia atas keberuntungan teman-teman kita yang sharing supaya menular gitu teman-teman. Jadi intinya begitu ada orang sharing, kita ikut happy, kita ikut hore-hore, kita ikut happy, kita ikut hore-hore, kita pancarkan perasaan happy kita melihat teman kita sukses cepat atau lambat. Anda semuanya pasti ketularan. Jadi kalau kita terus sharing di grup, vibrasi di grup ini akan besar sekali. Kalau kita sendiri kekuatannya kecil, tapi dengan grup itu kekuatannya besar sekali, teman-teman. Jadi kita bisa feel good karena konsep kerezekian itu, teman-teman. Rahasianya cuma satu. Feel good, merasa happy, merasa gembira. Jadi gimana kita menata hati kita setiap hari supaya kita itu gembira. Dengan gembira itu menarik rezeki, teman-teman. Tapi kalau kita punya ketakutan, kekhawatiran, itu rezeki kita itu menjadi surut. Kita susah menarik rezeki. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa feel good? Yang saya lakukan terakhir ini, itu saya melakukan yang diajarkan di Booster Rezeki. Bangun pagi, saya selalu di tempat tidur itu bersyukur. Bangun sehat, bugar ya, kemudian menyapa pasangan, kemudian berterima kasih dengan tempat tidur yang membuat saya tidur nyaman, bersyukur ada bantal, ada guling, ada selimut, ada tempat tidur. Itu saya pancarkan terima kasih, bersyukur. Karena dengan bersyukur itu kita menjadi merasa feel good, happy seperti itu. Kemudian saya bangun, saya turun, saya lakukan, saya sapa semua benda-benda di rumah. Karena ternyata rezeki itu sumbernya itu dari sekitar kita, teman-teman. Bukan saya menyembah barang-barang, bukan teman-teman. Kita itu berterima kasih, bersyukur ada kursi, ada meja, ada rumah yang indah, yang nyaman, udara yang sejuk, ya. Semua saya katakan terima kasih, bersyukur. Awalnya itu tidak bisa mengimani, teman-teman. Nggak apa-apa, lakukan aja terus. Karena itu akan lama-lama itu bisa merasakan rasa terima kasih itu. Pertamanya kan cuma ngikut-ngikut, ya terima kasih, tapi belum ada feel-nya. Kemudian saya melihat taman begitu indah, kemudian saya melihat produk-produk MW yang saya pajang, saya terima kasih kepada produk MW yang buat saya sehat, awet muda, banyak uangnya, bahagia. Kemudian saya juga bertekad melalui produk ini saya akan membuat orang lain juga seperti saya, sehat, bahagia, banyak uangnya. Itu saya ucapkan setiap hari sudah menjadi habit ya. Kemudian saya buka pintu, saya bicara ke langit, saya sapa langit ya seperti itu. Nah ternyata kita bicara ke langit itu bukan menuhankan langit ya teman-teman. Ternyata kalau kita berdoa itu kenapa sih kita sudah berdoa kusuk tapi kok tidak dikabulkan? Nah kadang-kadang teman-teman bawah sadar kita itu yang selalu kita ngomong Tuhan berilah seperti ini, tapi bawah sadar kita itu selalu ngomong kamu tuh nggak mungkin
nggak bisa, nggak cocok, seperti itu ya. Kayaknya kita merasa jauh, kita tuh merasa nggak layak untuk minta-minta terus ya seperti itu. Nah ternyata ada sih di Alkitab, di Al-Quran itu dikatakan gitu loh, melalui langit ya Tuhan memberkahi kita semuanya. Nah terserah teman-teman sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya bicara ke langit, kita sapa, kita seperti teman, saya happy gitu ngomongnya itu dengan senyum-senyum, selamat pagi, saya terima kasih, saya bangun segar gitu. Saya kayak anak kecil gitu teman-teman, terakhir ini bisa merasakan seperti itu. Awalnya juga nggak bisa, ngomongnya kayak serius gitu ya. Saya bersyukur dulu, berterima kasih, bersyukur ya kepada Tuhan dulu, kemudian bersyukur betapa luar biasanya saya bangun segar. Pokoknya apa saja itu saya syukuri dulu, terima kasih karena selalu dilindungi, diberkati, dibimbing untuk dibimbing, diberkahi sehingga saya sekeluarga itu sehat, bahagia, berkelimpahan rezeki. Itu saya katakan seperti itu. Kemudian saya minta dibimbing, dipertemukan dengan apapun, siapapun, dengan sumber-sumber yang membuat saya itu semakin baik, bijaksana, kemudian penuh perhatian, penuh kasih. Saya minta dibimbing untuk menjadi pemimpin yang bagus, bisa membuat grup saya itu berkembang bahkan lebih besar dari saya, menemukan orang-orang yang lebih hebat dari saya, seperti itu. Saya doakan semua di grupnya, misalnya di timnya Bu Leni, Bu Ina, itu saya doakan semoga mereka itu berujulan omset, berujulan orang-orang aktif. Itu saya omongkan satu-satu loh. Semua yang aktif itu saya visualisasikan, saya doakan semua. Nah, sayangnya kalau saya doakan tapi Anda tidak melakukan, Anda tidak bisa dapat rezekinya itu. Yang melakukan, doa saya pasti tembus. Rezeki Anda pasti akan berlimpah. Cuman khawatir saya ada yang tidak action, sehingga nggak bisa menarik rezeki. Saya sudah mendoakan. Setiap nama itu saya doakan berujulan rezeki, saya doakan mereka itu semangat, sehingga mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Itu saya doakan semua. Saya doakan anak-anak saya, semuanya, mama saya doakan semuanya dengan feel good. Saya berterima kasih begitu diberikan keberlimpahan. Awalnya nggak bisa mengimani teman-teman. Lama-lama itu bisa menyatu, bisa membayangkan. Awalnya saya merasa biasa-biasa saja, nggak kelihatan yang terus, wah teman-teman jangan berhenti. Kadang-kadang saya belajar ini ya, ternyata belum tentu uang teman-teman, belum tentu bisnis, mungkin kesehatan. Mungkin kita punya masalah kesehatan. Saya bersyukur banget dengan kesehatan. Saya punya masalah back pain, sekarang bisa jalan pagi 45 menit, 1 jam, bisa beraktivitas dengan enak ya. Itu juga karena saya terus melakukan doa ke langit dan melakukan imajinasi. Kemudian saya nggak berasa gitu loh. Sepertinya nggak langsung wah seperti ini. Tapi setelah saya rasakan loh, iya ya, kok rezeki ini berujulan terus. Ada yang ngajak invest ini, ya dapat laki-laki terus. Kemudian saya main saham, ya dapat terus, ya seperti itu. Dapat orang yang tepat yang membimbing saya selalu, orangnya hati-hati, sehingga ya profit. Saya ya sampai bingung, loh kok ternyata bener loh ya, berujulan rezeki. Terus saya lihat grup-grup saya bingung. Loh, Bu Ina kok berkelimpahan, Bu Lili kok berkelimpahan, Bu Hani kok berkelimpahan, Bu Oli, Bu Maria, macam semuanya kok berkelimpahan. Saya bingung. Wah, gila ya ternyata. Merinding saya sampean, Bu Maria. Ternyata benar loh. Jadi teman-teman, ini benar-benar terjadi. Jadi saya itu terus apa yang saya lakukan setelah bicara ke langit, kemudian saya masuk, saya berdoa, bermeditasi. Kemudian
Kalau nggak kesiangan, saya bisa meditasi. Kalau kesiangan, saya jalan pagi dulu, pulang berdoa, meditasi, mandi, terus saya ngadep di kaca. Saya guyu-guyu gitu, senyum-senyum di kaca, lihat wajah saya sendiri. Saya nyapa, kamu sangat sehat, sangat cantik, awet muda, bahagia, hidupmu bermakna. Saya ngomong sendiri seperti itu. Kamu menjadi saluran berkat bagi banyak. Kamu itu orangnya hebat loh, kamu itu baik, kamu itu bijaksana. Saya ngomong sendiri begitu. Kamu itu penuh perhatian, penuh kasih, gitu. Kamu bisa membimbing orang-orang untuk sukses. Saya bicara yang ngaca begini, ngomong ke diri saya, bersuara, senyum-senyum sendiri, semua nggak ada sih ya. Mungkin kalau yang lihat ini gila ini ya. Tapi enggak loh, itu membuat kita itu feel good seharian. Happy gitu. Sehingga sekarang itu siapapun grup saya itu tanya, saya bisa menjawab itu dengan happy, dengan menyenangkan. Itu sih perasaan saya. Kemudian begitu saya afirmasi, itu gimana ya? Diri saya itu bicara sendiri. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, seperti itu. Terus kalau saya bicara ke langit, supaya saya itu bisa semua backpain saya itu normal, itu seperti saya dikasih tahu, meditasi yo kamu, meditasi yo. 30 menit pagi, 30 menit malam, seperti itu. Kemudian misalnya saya mau jadi pemimpin yang baik yang ini, belajar kamu, belajar terus. Gitu. Kemudian saya bisa ketemu ini, ketemu itu dari sumber-sumber yang terus memberikan inputan ke saya, terus saya cari-cari. Saya kan suka buka YouTube dari ini ya, tahu-tahu nongol ini gitu. Yang kayaknya itu yang saya butuhkan semuanya. Jadi teman-teman, mindset itu luar biasa. Pikiran bawah sadar itu kekuatannya 88%, teman-teman. Pikiran sadar kita cuma 12%. Jadi sebetulnya menurut saya kalau saya ngomong secara mudahnya, nasib kita itu ditentukan oleh pikiran kita, teman-teman. Nah, kalau sudah tahu nasib kita itu ditentukan oleh pikiran kita, kenapa kita tidak mengisi pikiran kita untuk mengubah pikiran kita, mengubah mindset kita ke arah yang positif? Nah, makanya Network 21 itu menganjurkan kita mendengarkan CD. Supaya apa? Vibrasi kita itu bagus. Habis denger CD, itu pasti semangat. Vibrasi kita itu akan menular ke semua grup. Kalau kita itu semangat, nawari apapun, orang itu loh bergabung dengan kita itu karena semangat kita. Walaupun saya ajarkan apapun, apapun yang dilakukan orang, sama, tapi orangnya beda, hasilnya beda. Kenapa? Karena mindset-nya yang beda. Seperti itu. Satu contoh, saya itu nggak fokus sih jualan Sky itu. Nggak tahu kenapa, karena mungkin mindset saya itu saya kepingin membangun grup, bukan dari Sky. Karena Sky itu sesaat, itu mindset saya sih ya. Kemudian kemarin itu, terus terang saya jarang sih jualan Sky, ya seperti itu. Kemudian Bu Hani itu sharing ke saya. Bu Hani sendiri itu nggak luar biasa sih, omsetnya itu bagus, tapi dia itu nggak fokus di Sky, jual sih 1, 2 gitu ya. Padahal orang-orang tuh berujulan omset dari Sky, berujulan income dari Sky gitu. Bu Hani ngomong, nah kalau orang lain bisa loh, kenapa saya nggak bisa gitu. Begitu Bu Hani itu fokus, langsung jual Sky itu banyak. Saya terinspirasi cerita Bu Hani itu. Akhirnya saya mikir, loh iya ya, kenapa sih kok aku ya nggak fokus ke Sky? Dan lucu loh ini teman-teman, ada orang tuh yang udah tanya-tanya Sky ke saya, karena saya nggak fokus, ya saya jawab aja, gitu. Ya nggak saya closing gitu loh, karena nggak fokus ya cuma tak kasih info, dia bilang begini pengen jualan, saya nggak nangkep. Tapi begitu klik, saya itu mau jualan Sky, itu seperti apa ya, otak saya itu langsung melihat semua itu prospek yang tadinya itu nggak merasa semua itu bisa ditawari Sky, itu jadi
berpikir, ini kan bisa, aku kan bisa minta referensi orang ini, aku kan bisa minta dia itu juga jadi reseller. Itu keluar semua teman-teman. Nah akhirnya yang orang tadi tanya-tanya itu, oh ya, kok aku nggak fokus ya, akhirnya tak follow up. Dalam hari itu juga tak follow up, dia langsung bilang, aku ambil 2. Seperti itu. Wih, gila loh, kekuatan pikiran itu gila. Karena kalau kita nggak merasa bermakna, yang katanya Pak Arisandi nggak merasa penting, pikiran kita itu akan menarik hal-hal yang nggak penting tadi. Karena kan dipilih, nggak semua data itu dimasukin. Mencari data-data yang penting gitu. Begitu Sky ini penting, maka GPS saya itu jalan, teman-teman, untuk mencari Sky ini. Akhirnya semua downline saya itu tak ajari. Ini loh broadcasting Sky ke temanmu, ini loh broadcasting Drive ke grupmu. Caranya gini loh, kalau broadcast itu afirmasi dulu. Nah, afirmasi itu bukan hanya pagi loh, teman-teman. Setiap saat. Mau bicara begini ini, Pak, konsep itu nggak tak baca loh, teman-teman. Saya itu. Tapi saya cuma berdoa, saya bilang, bicara saya bermanfaat untuk semua orang. Saya nggak tahu, saya dibawa ngomong apa, pokoknya hari ini saya akan bicara bermanfaat sehingga seluruh grup ini bisa berkembang. Baik di grup saya maupun bukan, semuanya bisa dapat manfaat, bisa tertular untuk energi positif ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman, rezeki itu nggak langsung dari saya, dari downline, dari apapun. Nah, ternyata setelah kita mau lihat, kita mau perhatikan, itu keberuntungan itu banyak. Yang kita nggak sadari, gitu loh, teman-teman. Banyak keberuntungan. Kalau kita sadari, itu malah menarik keberuntungan lebih. Kalau kita nggak sadari, nggak menarik, karena begitu kita menyadari keberuntungan, apa yang terjadi? Feel good, happy. Nah, happy ini menarik happy-happy yang lain, teman-teman. Seperti itu. Saya kadang-kadang bisa senyum sendiri, gitu. Wow, begitu berkelimpahan. Begitu saya selalu ngomong sama anak-anak saya, Mama ini loh selalu laki loh. Dapat mbak selalu baik, dapat sekretaris baik, dapat driver baik. Mama ini laki loh selalu. Selalu ada yang membantu, melayani semuanya. Seperti itu. Nah, itu perlu diucapkan, teman-teman. Nggak apa-apa. Diucapkan terus. Waktu mau jualan Sky juga ngucapin aja. Mau jadi diamond ya saya ucapin. Saya lagi ngejar diamond ini. Supaya semua tahu. Ya, sehingga kita itu punya beban mental juga harus jadi diamond. Ya, seperti itu yang membuat saya lebih fokus. Seperti itu. Jadi teman-teman, bikin goal. Seperti Bu Maria ajarkan kita, set goal. Cari goal ini yang bermakna buat Anda. Ternyata Pak Arisandi menjelaskan jelas sekali. Nanti bisa dibuka di YouTube-nya. Diulangi lagi. Didengarkan lagi. Ternyata penting sekali. Ya, tadi saya lihat, oh iya benar. Yang saya lakukan seperti nggak peduli. Yang nggak mau ya udah. Fokus saja cari. Ya pasti ketemu. Karena saya fokus mencari 6 tim, masing-masing ada 7 leaders club, itu sudah gambarnya jelas. Ya karena petanya jelas, ya saya jalan, di perjalanan ada batu, ya cari jalan. Ada apapun, saya cari, karena tujuannya jelas, teman-teman. Seperti itu. Saat ini, tujuan saya juga jelas. Saya kepingin membangun 6 tim minimal, itu founder platinum and above. Seperti itu. Sehingga saya buka, lihat grup ini. Harus bagaimana? Saya harus ngomong apa ke grup ini? Saya harus motivasi apa ke grup ini? Saya harus mencari dream mereka. Memotivasi mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa. Karena saya sudah punya map, saya buka. Saya harus kemana? Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi luar biasa teman-teman. Kemarin Carla juga saya lihat di IG-nya itu dia polos-polos tapi punya sinar gitu loh. Karena hatinya gembira.
Karena lagi semangat, itu wajah itu berubah, gitu. Jadi Bu Maria kemarin pas saya ngobrol-ngobrol gitu, kamu jadi merasa kelihatan cantik. Iya Bu, saya merasa kalau ngaca, kok saya cantik ya, kok awet muda ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan umur bertambah, tapi fisik, wajah itu turun atau tetap minimal. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman lakukan apa yang diajarkan Bu Maria. Karena dengan self talk, dengan bicara di kaca, itu nanti membuat citra diri kita itu menjadi bagus. Membuat self talk kita itu bagus. Kemarin ada domainnya Bu Ina, masih baru, saya katakan, pokoknya jaga, harus selalu happy, jangan kepengaruh lingkungan. Ya, ternyata kan sharing ya India kemarin, jengkel, tapi begitu karena sudah diinput terus, maka mindsetnya langsung ngomong, oh kan aku nggak boleh marah, aku harus feel good, langsung plus hilang rasa marah itu, karena alarmnya bunyi harus feel good. Nah kalau kita ngaca itu kan kita bikin mindset baru, terus kita isi data bahwa diri kita itu seperti apa yang kita inginkan gitu. Jadi jangan mengatakan yang kita sekarang, kita kepingin seperti apa. Bu Maria kan tanya, siapakah Anda? Identitas Anda siapa? Artinya itu jangan yang sekarang identitasnya, yang Anda mau. Seperti itu. Karena saya terinspirasi Bu Maria. Selalu Bu Maria itu ngomong, saya itu laki, saya itu biji mata Tuhan. Ya, selalu di mana-mana seperti itu menginspirasi saya gitu loh. Jadi saya selalu ngomong, apapun di tangan saya itu akan jadi emas. Wow, seperti itu teman-teman. Dari mana? Saya terus belajar teman-teman. Saya cari sumber-sumber. Dan saya lakukan, saya praktekkan. Jadi ini kalau booster rezeki itu sudah saya praktekkan. Kemudian handphone ini teman-teman. Kita juga terus syukuri. Dari handphone ini loh berjualan omset. Dari handphone ini loh saya ketemu orang-orang aktif. Handphone ini loh ngerejekeni saya. Terima kasih handphone karena membuat rezeki melalui handphone ini. Benar nggak teman-teman? Lewat handphone loh kita sekarang ini berkelimpahan rezeki teman-teman. Wow. Teman-teman coba praktekkan. Kalau belum kelihatan ngefeknya, sebetulnya enggak. Itu ada perubahan. Perlu waktu. Karena mungkin kita bicaranya belum mengimani, belum masuk ke hati. Sekarang kalau ke langit gitu bisa merasakan keberlimpahannya, seperti kayak uang turun semua, semuanya turun ya, bukan mata duitan ya teman-teman ya. Karena dengan uang banyak kita bisa berbuat banyak. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian masalah kemarin saya juga mendengarkan apa sih uang, Bu Maria kan tanya ya. Memang secara ilmu ekonomi uang itu kan alat tukar. Ternyata uang itu adalah energi. Jadi ada keluar, ada masuk. Jadi jangan hanya pengen masuk aja terus disimpan, tidak dikeluarkan bila perlu. Misalnya kita beli barang yang penting, contohnya Anda ber-BDP, Anda membayar untuk ikut Entuan Connect ya. Nah, saya ikut seminar juga bayar. Tapi kalau Anda hal-hal seperti itu aja sayang, uangnya itu energinya nggak bisa muter, nanti uangnya itu akan dikeluarkan dengan cara lain. Ini benar loh, teman-teman. Yang mungkin saya salah investasi, itu berarti kayak kurang mengeluarkan uang untuk sosial, untuk membantu orang, itu kurang berdana saya. Sehingga harus dikeluarkan dengan cara yang tidak saya inginkan dan jumlahnya banyak, seperti itu. Sekarang saya mengerti, sehingga harus kita mengeluarkan apa yang penting, bukan dihambur-hamburkan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau Anda membeli barang atau ikut Entuan Connect, membeli itu merasa aduh berat ya,
itu uang juga akan berat masuknya loh teman-teman. Seperti itu. Jadi begitu dikeluarkan tuh dengan happy gitu loh. Ya, bayar apapun tuh dengan happy. Nanti dia datangnya itu lebih banyak. Seperti itu. Kalau beli barang, ngerjakan toko itu. Membuat karyawannya bisa kerja. Karena itu, kita berpikirnya positif terus teman-teman. Ya, jadi hati-hati, jangan kita cari uang, tapi bukan terus dikumpulin, tidak mau dikeluarkan. Ya, khawatirnya kan ada cerita kan pengusaha ini laris uangnya itu banyak, tapi pelit beli kaos itu yang 30 ribuan, kemudian nggak pernah berdana, nggak pernah memberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya uangnya itu dikeluarkan dengan caranya sakit-sakitan. Ya, yang operasi ini, operasi itu, habisnya itu 1,5 miliar malahan. Karena apa? Perputaran energi uang itu energi yang harus muter. Ada masuk, ada keluar. Jadi Anda nggak boleh pelit kalau hal-hal yang penting, apalagi untuk investasi ke atas ini, leher ke atas. Itu penting, harus mau bayar teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman kenapa kita harus melakukan core itu semuanya untuk meningkatkan vibrasi kita, untuk kita melakukan hal-hal yang menuju ke impian kita. Jadi teman-teman, kalau saya bisa dengan latar belakang yang seperti tadi itu, teman-teman juga pasti bisa. Nah, ini mungkin ada yang sharing, Bu Hani sudah ada nggak di grup? Sharing tentang mindset. Bu Hani ada nggak, Bu Hani? Tadi soalnya ngomong ada tamu. Tadi saya lihat ada sih, Sri Handayani. Tadi saya lihat ada. Ini nih, Bu Hani sudah ada nih. Ya, tolong Han, kamu bisa sharing, karena Bu Hani ini teman-teman, mindsetnya itu bagus ya. Sehingga menariknya mudah seperti itu. Silakan Bu Hani. Saya sendiri bingung loh, Bu Hani dimulai dari mana. Gitu. Jadi ya memang apa ya, yang kita inginkan itu memang sudah ada, dan ya, seperti GPS tadi yang dibicarakan Aris Sandi tadi itu, memang dalam perjalanan itu untuk mencapai itu, mendapatkan itu memang ada banyak hal yang memang harus kita lalui, ya dilalui aja gitu. Bukan berarti harus kita meninggalkan ini itu, khusus ini aja, itu nggak bisa seperti itu juga gitu. Nah, dan kita selalu harus positif ya. Apa yang kita berikan ke orang itu yang bermanfaat, orang itu merasakan manfaatnya. Jadi poinnya tuh saya tuh mau kasih manfaat orang, tidak manfaatkan orang gitu. Saya pun kalau menawarkan sesuatu atau memberikan itu bukan karena orang itu membeli saya karena kasihan, tuh bukan seperti itu. Karena orang itu merasakan manfaatnya. Gitu. Jadi saya punya postur gitu di depan dia. Itu yang untuk kalau menawarkan produknya. Ya tujuannya apapun itu menambah gitu loh. Nilai tambah itu selalu saya ikutkan sampai terjadi hasilnya seperti itu. Nah, Bu Hani. Lalu mungkin Bu Hani bisa kasih tips-tips gitu, apa yang menurut Bu Hani kekuatan dari Bu Hani. Gitu. Karena Bu Hani ini kan orangnya nggak banyak bicara, low profile, tapi luar biasa gitu. Ya, saya sudah bisa melihat gitu. Tapi coba Bu Hani sharingkan apa kekuatan Bu Hani? Saya lihat sih semua orang itu sebenarnya bisa kalau dia itu tahu gitu. Nah, saya itu orang yang bukan terlalu pandai juga, enggak sih saya itu. Cuma saya itu harus mengumpulkan data atau fakta apa yang bisa saya tunjukkan ke orang itu, sehingga orang itu nggak harus percaya dengan saya, dia percaya dengan data itu menurut saya lebih oke. Karena kalau orang melihat misalkan ya, maaf ada orang yang profilnya kan nggak meyakinkan atau apa, kalau orang harus meyakinkan itu yang bisa, menurut saya tuh juga nggak benar gitu. Bahkan orang meyakinkan pun juga bisa menipu seperti itu. Saya berpikir aja positif, dari data yang ada ini saya sampaikan dengan baik. Kalau orang itu berkenan ya orang itu mau. Menurut saya seperti itu. Jadi nggak ada yang saya sembunyikan gitu dari apa yang saya
ini. Dan semua itu saya kumpulkan seakurat mungkin gitu loh. Jadi ke orang itu saya sudah punya bahannya. Kalau dia tanya ini itu, saya sudah siap gitu. Kalau belum siap ya saya nggak berani juga sih untuk Jadi Bu Hani sampai menguasai ya, banget harus ya. menguasai. Ya. Harus menguasai gitu. Gimana Bu Hani menghadapi penolakan? Kan nggak semua orang setuju ya dengan penawaran Bu Hani. Terus gimana caranya Bu Hani kalau ditolak-tolak gimana? Ya, Reaksinya Bu Hani? Saya tanya dulu sih apa yang membuat dia ini, atau kurang lebih dari omong-omongan saya lihat oh dia masih ada produknya atau sudah punya produknya, ya saya infokan lagi. Bahkan yang dia dulu pakai terus enggak, dia merasa ada produk yang lebih bagus dari punyamu seperti itu, ya saya nggak apa-apa. Saya samperin lagi selang berapa lama omong-omong ternyata ada juga yang dia butuhkan itu. Jadi misalkan dia sudah mulai ada keluhan yang lain, saya masuk lagi yang lain. Dulu protein nggak mau, sekarang mau protein lagi, mau kalsium, mau primrose seperti itu. Jadi ya kita mencari ya, terus mencari. Nggak bisa yang dia omong itu selamanya itu enggak. Jadi semua orang itu selalu berubah ya. Dan saya kasihkan yang terbaik. Saya bilang kalau nggak cocok kan boleh balik. Saya tahu sih kamu kalau seperti ini kebutuhannya ini, dosisnya sekian-sekian. Kalau ada keluhan, kalau enggak, ya enggak seperti itu, seperti yang tertulis gitu. Jadi dia mau sih. Saya lihat Bu Hani ini melakukan servicing dengan bagus. Bu Hani punya pengetahuan produk yang mumpuni, dan juga Bu Hani ini orangnya kalau dalam bahasa Jawa itu ndablek. Jadi orang ngomong apapun, Ibu tenang aja gitu. Nggak efektif saya lihat. Bu Hani itu apa ya? Orangnya cool. Jadi tenang aja. Emosinya stabil, Bu. Emosinya stabil. Lalu dia kayak poker face gitu. Jadi orang apapun dia tetap senyum gitu, nggak marah gitu. Ya nanti diulangi lagi. Itu kayaknya kehebatan Bu Hani. Jadi dia konsisten terus kerja, nggak banyak bicara orangnya, ya kan Bu Hani. Tapi dia terus dihantam sana hantam sini, jalan terus menter ya, orang Jawa bilang menter udah gitu, semwil semwun so what gitu kan. Bagus sekali Bu Hani ya, thank you sharingnya Bu Hani, thank you. Ya, jadi saya dengar dari kaset ya Bu Maria, di kaset itu kan disebutkan bahwa kita tuh apa ya, suruh seperti service toh. Jadi kalau saya bereaksi, saya kan dibaca orang, saya kan malu, apalagi ditolak orang tuh saya mau ketok gimana gitu, malu, saya nggak berpostur. Jadi saya jaga sih. Jadi di depan orang tuh saya nggak merasa kalah gitu loh, bukan berarti saya harus menang, bukan. Itu. Ya betul, bagus sekali. Thank you sharingnya Bu Hani. Kembali ke Bu Hani sekarang. Ya. Bu Hani ada pertanyaan di chat Bu Hani. Thank you Bu Hani ya. Bu Hani ada pertanyaan di chat. Ada Bu, boleh sharing bagaimana mengafirmasi sebelum kita broadcast atau kirim pesan ke calon prospek yang tadi Bu Hani bilang sebelum broadcast. Jadi gini Bu Maria, karena kalau kita itu tanpa sadar, itu memang pikiran dominan itu lebih banyak ya di diri kita itu, berpikir positifnya itu sedikit gitu. Nah, saya melakukan afirmasi itu tujuannya gini, karena apa yang ada di otak kita itu nanti akan terkirim ke prospek. Jadi kalau misalnya di otak saya itu mikir, aduh paling nggak mau ini barangnya mahal gitu ya. Loh, orang itu loh bisa punya pikiran mahal seperti itu. Ya, jadi kalau kita mikirin, waduh nanti kan aku seperti manfaatin. Nah, dia berpikir kita manfaatin seperti itu. Itu otomatis gelombangnya itu langsung nyampe. Sehingga sebetulnya kegagalan kita itu ada pada saat perjalanan menuju prospek. Bukan pada saat di prospek. Yaitu tadi pikiran bawah sadar kita yang muncul ini tadi. Nah, saya selalu ngajarkan di grup sebelum ketemu orang atau sebelum telepon orang, bahkan sebelum share, itu dibatin dulu di dalam hati gitu. Jadi saya biasanya kalau mau ketemu orang, saya mesti ngomong begini, orang ini senang ketemu saya bisa menemukan apa yang dibutuhkan dia, dan saya bisa memberikan
informasi atau solusi dan orangnya senang sekali dengan ide saya atau solusi saya diterima dengan baik. Sudah, saya langsung jalan, ketemu orang itu, saya nggak tahu, maka mulut saya akan bicara yang membuat apa yang saya afirmasikan itu terjadi. Jadi kalau saya mau broadcast, kan kita broadcast gini, ya wis lah, katanya Bu Ani, Bu Maria suruh share ini, ya wis pokoknya share, wis paling gak ada sing mau, gitu ayo. Pikirannya kan gitu. Ayo. Nah, kita share misalnya ke orang ini. Orang ini kalau membutuhkan Skype, dia pasti akan kalau membutuhkan penyaring udara dengan informasi saya ini, dia pasti akan memilih Skype. Seperti itu. Terus atau saya kirim dengan informasi ini orang ini jadi merasa butuh. Seperti itu. Jadi kadang-kadang juga lupa, tapi selalu saya ingatkan diri saya sendiri, oh ya harus ngomong gitu. Begitu saya imani gini, orangnya langsung anggapannya positif gitu. Itu sih jawabannya. Jadi hati-hati pikiran kita ini gelombangnya itu masuk ke orang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita close, jangan yang negatif. Dibayangkan orang mau closing. Makanya ini tuh saya juga bingung tiba-tiba di SMS Bu Ani kalau mau join gimana. Ini saya mau join, saya dapat member. Ini tadi tak joinkan. Bu Ani kayaknya saya dapat satu lagi. Saya ini bingung, ini belum apa-apa, belum saya apa-apa. Seperti itu Bu Maria. Itu. Nah, mungkin ini ada sharing lagi dari Bu Ina. Bu Ina ini juga luar biasa Bu Maria. Karena apa? Vibrasinya sangat bagus, sehingga menarik keberlimpahan omset luar biasa. Silakan Bu Ina sharing. Selamat malam teman-teman, Bu Maria, Bu Ani, terima kasih sudah sharing malam hari ini. Jadi saya hari ini memang memutuskan untuk saya dapat minimal, maksudnya dapat 10 paket double hoki. Nah, jadi waktu bangun pagi saya sudah mengucapkan, sebelumnya malamnya saya sudah nulis, kira-kira siapa saja ya yang saya mau follow up, karena saya kan sudah share promo dari double hoki itu. Nah, kemudian waktu bangun pagi saya langsung gitu, Tuhan terima kasih, saya bersyukur untuk hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai sejahtera. Dan saya bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ya, kemudian seperti biasa aktivitas saya setelah berdoa, kemudian saya baca firman, dan kemudian setelah itu kebetulan minggu lalu saya ini divonis tendon saya luka, jadi sakitnya setengah mati. Tapi saya cepat ngambil keputusan, saya harus USG, saya harus ke dokter, tindakan apa yang dilakukan. Pada saat sakit itu, minggu lalu yang luar biasa sakitnya, saya memikirkan, apa ya dilakukan Bu Ani pada saat Bu Ani mengalami sakit di back pain-nya. Saya jarang lihat Bu Ani mengeluh, sehingga pada saat itu saya juga afirmasi di kaca, kalau bangun tidur itu, setelah saya masuk ke kamar mandi, saya angkat tangan kiri saya yang sakitnya waktu itu tidak bisa diangkat, hari ini udah bisa diangkat. Saya bilang gini, terima kasih tubuh saya sehat Tuhan, tendon saya sembuh. Saya sudah melakukan apa yang harus saya kerjakan, saya minum Nutrilite yang dibutuhkan, saya sudah ke dokter, saya sudah USG, saya juga mulai melakukan terapi, jadi saya percaya saya sehat, sakitnya akan hilang, saya bisa bekerja dengan baik. Setelah itu saya tidak pikirkan lagi sakitnya gitu loh. Sebelum-sebelumnya saya mikir sih, sakitnya ya, kalau ngangkat HP aja tidak kuat untuk WA gitu loh. Lalu kemudian saya ngambil keputusan, oh ini tidak boleh seperti ini. Saya harus berubah karena pikiran saya menentukan tubuh saya sehat atau tidak. Jadi sehingga pada saat sakit begini pun saya bilang, terima kasih tubuh saya sehat. Saya akan bisa bekerja dengan baik, saya bisa menyampaikan informasi yang baik. Dalam keadaan seperti itu saya tetap memfokuskan pikiran saya memberikan informasi kepada setiap orang di grup saya, terutama cat-b saya menjelaskan dengan baik. Jadi saya informasi mengenai Sky, saya ngasih informasi mengenai Nutrilite, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari leader saya yang baru, berusaha mencarikan solusi mereka, itu terus saya lakukan. Dan yang luar biasa, pada saat hari ini dari semua yang saya sharekan itu, ada beberapa orang yang asalnya waktu hari Minggu, dia bilang cuma mau ngambil 1 paket. Tapi kemudian saya menjelaskan ke mereka keuntungan-keuntungan dari
produk Nutrilite dengan cara saya menggali kebutuhan mereka. Dan yang luar biasa yang asalnya 1 paket itu bisa sampai membeli 5 paket hari ini. Jadi dari 1 orang cat ini, dari 1 paket hari Minggu saya bisa dapatkan 5 paket. Nah kemudian untuk yang lain-lainnya saya follow up, yang asalnya cuma enggak, aku butuhnya cuma double X saja 1 gitu ya. Akhirnya dia mau beli tambahan yang lainnya, karena saya memberikan penjelasan mengenai trio fondasi. Terus saya juga tanya, dia nanya saya begini, vitamin D itu kayaknya penting banget ya Ci Ina sekarang. Saya jawab, oh ya betul, memang penting Yung, saya bilang. Nah terus saya kirimkan penjelasan tentang vitamin B, terus kemudian yang dari Bu Maria, kesehatan sendi dan tulang. Ya puji Tuhan dia ngambil 1 paket. Jadi setelah saya hitung-hitung, oh hari ini saya bisa dapat 8 paket loh, dan itu luar biasa banget ya. Jadi itu saya kerjakan terus tanpa saya memikirkan sakit sendi saya, dan saya percaya saya sudah disembuhkan gitu loh. Karena kenapa? Saya hanya berpikir begini saja. Apa yang harus saya lakukan, saya kerjakan. Jadi contohnya untuk kesembuhan saya minum Nutrilite yang dibutuhkan. Bu Ani menyarankan saya, tambah ini apa? Salmon omeganya ya Ci ya. Biasanya minum 3, tambah lagi 3. Jadi saya minum pagi 3, siang saya tambahin lagi 3. Terus yang berikutnya lagi terapinya saya lakukan, tapi saya tidak berfokus kepada kan saya harus terapi, repot banget begini. Enggak, saya malah mau pengen cepat selesai gitu loh. Jadi saya bisa enggak 1 minggu 3 kali? Bisa 3 kali. Oke, saya atur ya jamnya. Oh boleh Bu, saya minta jam sini. Karena saya harus kerja, saya bilang itu. Nah yang kedua untuk fokus membangun kaki, memang saya fokus tiap pagi saya berdoa Bu, sesuai keyakinan saya yang saya selalu mendoakan semuanya bisa berhasil seperti Bu Ani katakan, dan saya selalu bersyukur gitu loh. Nah yang berikutnya lagi adalah goal saya. Saya ini sudah nulis waktu awal Januari. Goal saya seperti ini. Waktu sakit saya mikir, waduh bisa enggak ya? Tapi kemudian saya langsung mematahkan pikiran saya yang mengatakan bisa enggak ya? Oh saya enggak boleh mengeluh gitu loh. Saya harus terus melakukan. Dan saya waktu ditanya teman-teman saya yang lain, gimana hasil USG-mu? Saya cuma menjawab gini, tendon saya memang luka, tapi pasti bisa disembuhkan. Karena dokternya bilang tidak perlu operasi, hanya dengan terapi dan minum Nutrilite, saya beritahu, dia mengatakan, oh ya kamu bisa lebih baik dengan seperti itu. Jadi selalu saya katakan, oh saya pasti bisa kok sembuh. Dan saya sudah deadline dekat diri saya sendiri. 2 minggu itu sudah harus selesai semua. Ternyata 1 minggu, memang hilang sakitnya gitu loh. Kadang-kadang bangun tidur mulai terasa sakit, tapi saya langsung ingat selalu Bu Ani, oh Bu Ani itu loh tidak mengeluh. Saya loh cuma satu sisi. Jadi saya bilang, oh enggak sakit kok. Saya bisa. Terus saya juga langsung afirmasi, saya sehat, saya jadi orang yang berguna, leadership saya bertumbuh, saya akan punya banyak leader di grup saya pasti bisa jadi diamond, saya percaya Tuhan menuntun saya membuka jalan. Saya bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan bisnis ini, membutuhkan produk-produknya. Dan yang puji Tuhan ya, 2 minggu lalu saya sharing ke Bu Ani, tiba-tiba pikiran saya ini keluar. Saya kok kepingin ya punya grup di Bali gitu loh. Sepertinya orang-orang di Bali itu oke-oke gitu ya. Saya terinspirasi dengan grupnya Bu Maria, grupnya Pak Tony, ada Emerald, Founders Emerald di Bali. Saya pikir, iya saya dulu pernah punya grup loh di Bali 15 tahun yang lalu. Tapi hilang, habis, tidak bersisa satupun. Padahal saya sudah bela nih ke Bali segala macam. Terus dan yang luar biasa tuh salah satu cat B saya itu bilang, Ina bisa bantu saya ya, bantu Tante. Kenapa Tante? Ini ada pegawai saya di Bali kena COVID, tolong kirimkan Nutrilite ke dia. Oh boleh, saya bilang. Siapa yang harus saya hubungi? Anaknya aja, karena dia di rumah sakit kena COVID. Nah, saya berhubung, dia bilang, jangan ditelepon ya, karena anaknya repot banget. Oh iya, enggak apa-apa, saya WA. Saya bangun komunikasi, kemudian saya mulai menjelaskan bahwa ini produknya MW, saya jelaskan manfaatnya. Terus saya berpikir, saya gini, saya kan kepingin ya punya orang di Bali, dan waktu saya lihat usianya masih 28 tahun, waduh ini usia yang tepat. Saya langsung gini, ini pasti bisa. Dan kemudian saya mulai menjelaskan produknya, quick plan, singkat aja, pakai WA. Terus terakhir saya tanya, Astri boleh ya saya telepon? Oh ya Tante boleh. Saya telepon kira-kira 10 menit aja. Saya telepon, dan yang luar biasa dia langsung, oh ya Tante, saya mau kok bergabung, saya mau join. Saya harus ngirimkan apa saja. Jadi minggu lalu dia sudah ngirim semua KTP-nya, saya bilang, ayo kamu mulai ikut ya. Cuman memang malam hari ini dia enggak bisa karena ada keperluan keluarga. Tapi saya percaya, saya selalu mengafirmasi. Saya mau jadi berkat untuk banyak orang. Dan orang ini ternyata kerja di travelnya tutup, dan dia memang butuh penghasilan. Jadi kayaknya klop gelombangnya. Terus dia bilang, tapi saya enggak bisa keluar rumah, Tante. Saya masih kena karantina 2 minggu. Bisa enggak kerja melalui online? Oh bisa banget.
kamu suka jualan online ya? Suka banget. Waduh, cocok sekali. Saya coba itu sharing dari saya bahwa apapun yang kita pikirkan selama itu menjadi kebaikan untuk semua orang, ya lakukan aja dan jangan fokus dengan masalah yang kita hadapi dengan prosesnya, tapi fokus selalu kepada hasil. Itu aja sih dari saya. Tuhan memberkati. Thank you In, thank you. Sharingnya luar biasa. Bu Ina ini luar biasa. Ya, thank you Vina. Mantap Vina. Oke, thank you. Ini ada sedikit tambahan dari Olivia, Bu. Sharing dari Olivia sedikit. Oke, silakan. Ya, thank you Bu. Suara saya bisa jelas ya Bu ya? Jelas, suaranya jelas. Oke, jelas. Teman-teman kalau tadi dengar dari Bu Ina sama Bu Hani, mungkin kayaknya mereka itu memang born with such gift gitu ya. Memang terlahir dengan bakat, mindsetnya itu bagus. Nah, saya ini golongan yang tidak seperti mereka, jujur aja. Saya pada waktu dulu itu mindset saya itu nggak bagus banget, ya karena input-input dari luar, lalu citra diri saya itu juga jelek sekali karena input dari luar. Jadi ada yang ngomong saya ini bodoh lah dan seterusnya gitu ya. Saya ini dari derajat yang di bawah kayak gitu, golongan saya golongan rendah dan seterusnya seperti itu. Itu betul-betul merusak saya gitu, menghancurkan hidup saya. Nah, tapi satu hal yang saya pelajari dengan setelah saya ikut seperti ini adalah memang betul saya sudah dikasih tahu sama Bu Ani kan, hati-hati dengan omongan karena omongan itu bisa menghancurkan hidup seseorang, itu benar banget teman-teman gitu ya. Nah, saya akhirnya secara singkat karena saya juga dari latar belakang yang keluarga yang nggak utuh gitu ya, mama papa saya pisah, saya lihat mama berjuang sendiri, saya jadi selalu dapat input cari uang itu susah dan sebagainya gitu. Saya itu nggak merasa layak intinya. Nah, itu karena pengaruh banget tidak hanya di bidang finansial tapi di banyak hal ya. Akhirnya energi saya itu rendah, frekuensi saya rendah, keluarga saya itu nggak happy, saya banyak masalah, omongan yang keluar dari mulut saya itu juga negatif gitu ya, finansial nggak bagus. Nah, saya dulu sukanya bilang gini, penghasilan itu kok saya tuh kepengennya passive income, saya bilang gitu. Tapi penghasilan ini bukan passive income, tapi passing income, lewat tok gitu. Ya, nah ternyata teman-teman percaya nggak? Itu yang betul-betul terjadi loh. Jadi dulu itu sudah nggak 3 koma, kan ada istilah 3 koma ya, artinya tanggal 3 udah koma, saya 1 koma loh, gitu. Wes pokoknya wes hancur banget deh gitu. Tapi kelebihan dari saya adalah saya itu ada di keberuntungan saya maksudnya ya, saya itu ada di Network 21 dan saya itu di mentoring sama Bu Ani langsung, meskipun saya bukan donornya langsung gitu. Beliau juga ngajak saya ke berbagai pelatihan, seminar gitu ya, dan saya waktu itu entah kenapa kok ya saya kuat-kuatkan untuk ikut secara finansial ya gitu. Lalu saya juga belajar karena dari CD dan seterusnya saya belajar nurut sama Bu Ani. Jadi downline yang teachable ke Bu Ani gitu. Disuruh apa ya pokoknya berusaha lakuin ya. Walaupun kadang-kadang bingung gitu. Nah, waktu itu Bu Ani kan juga bilang suruh tulis stream dan seterusnya, banyak CD yang bilang seperti itu. Nah, saya juga akhirnya setelah ngomong gini ya teman-teman. Saya itu lulusan terbaik gitu ya dari universitas saya. Tapi ternyata itu tidak dengan IQ saya gitu ya. Waktu saya dites saya itu menjelang jenius loh saya itu. Beneran nih ya. Nah, tapi itu ternyata tidak menjamin pengertian saya terhadap bisnis ini loh. Disuruh dream book itu nggak masuk secara IQ apa hubungannya kayak gitu. Nah, dan ternyata setelah belajar dari buku-buku dan seterusnya saya itu baru mikir ya, iya aku ini kok goblok banget ya, kenapa nggak nulis? Nulis itu gratis gitu ya, yang beli cuma bolpen sama kertasnya doang gitu. Nulis itu gratis dan kita sudah belajar nulis itu sejak TK gitu. Terus apa susahnya? Nah, terus kadang kita kalau lewat ya misalkan lihat, aduh Bu Ani bajunya bagus banget ya gitu. Aduh Bu Ani sepatunya kok bagus, Bu Maria, aduh Cik Ayu nih dan seterusnya. Tapi kita tuh selama ini kan cuma batin ya teman-teman gitu. Lah kan itu loh sebetulnya juga keinginan kan. Kenapa nggak ditulis aja gitu? Karena ternyata itu sama dengan doa kita kepada Tuhan dengan kita membayangkan dan seterusnya. Nah, tulis apapun yang kita mau, katanya gitu kan. Kita mauan apapun kok mau ya nggak apa-apa, ditulis aja. Nah, setelah itu saya belajar nulis kan. Dan ternyata teman-teman itu luar biasa sekali loh. Terjadi perubahan. Waktu itu kan saya dikasih tahu, nulisnya nggak usah pakai mikir. Artinya nggak usah dibatasin dengan keadaan kita saat ini itu seperti apa, keadaan apapun ya, finansial dan seterusnya. Gitu. Ternyata banyak hal positif yang terjadi dan saya nggak sengaja itu dapatnya itu dari berbagai sumber yang nggak
yang sangka-sangka gitu. Saya pernah nulis seperti ini. Saya itu suka cincin soliter. Waktu itu ya Bu Maria Guntur lagi ketemu saya di ADC, beliau tuh lagi nggak tahu gimana yang lepas cincinnya itu. Saya suka cincinnya Bu Maria itu, gitu ya. Karena itu soliter kan, gitu. Bu Maria saya foto ya. Saya tuh foto teman-teman. Sampai sekarang fotonya juga masih ada. Nah, lalu setelah itu kan saya kepingin ya cincin soliter, tapi secara financial, secara logika hitungan di atas kertas, saya nggak mungkin beli itu teman-teman. Soliter tuh harganya berapa? Dan saya tuh orangnya kan mauan ya, saya nggak mau matanya itu yang remuan, yang kecil-kecil nggak mau, saya mau satu besar gitu. Dan waktu itu ternyata ada yang membelikan saya teman-teman, gitu. Dia ngotot beliin saya gitu ya, aneh banget terus pokoknya wis. Ngotot beliin saya cincin soliter itu saat cuci gudang di toko Logam Mulia di Malang. Itu lagi ada garage sale dan somehow entah kenapa kebetulan yang punya itu dolen saya gitu. Waktu itu ya nggak tahu gimana dia itu bisa salah nulis harga sampai mungkin sekitar 50% ya gitu. Setelah jualin saya dia kelenger karpe dewe. Ya nggak tahu ya, tapi intinya poin yang mau saya dapat adalah dapat saya soliter itu gitu. Jadi maksud saya tidak dikotakkan dengan keadaan sekarang, itu kita nggak pernah tahu dapatnya dari mana, gitu ya. Nah, lalu ada lagi yang kalau kita tulis gitu ya, kadang kita juga boleh nulis tentang orang lain. Kayak misalkan saya tentang nulis suami saya dapat barang koleksian yang harganya murah, super miring dan seterusnya. Saya ini belum cerita ke Bu Ani, dapat lagi Bu Ani, karena sebelumnya sudah sering sekali dapat sejak saya nulis gitu teman-teman ya. Dengan harga yang miring, entah orang itu BU dan seterusnya. Nah, kemarin ini ada yang kejadian yang aneh lagi. Orang ini jual dengan harga super miring, dan keajaiban itu terjadi loh Bu Ani. Dalam waktu 2 hari, ternyata dari harga yang kita beli itu, kita sudah naik 50 juta harganya. Loh, itu kan aneh banget ya teman-teman ya. Itu datang dari mana saya nggak tahu. Lalu ini yang juga aneh lagi. Waktu kita disuruh bikin buku kerja dan lain-lain, itu kayaknya belum ada informasi tentang BBI, bonus BBI itu sama BFI. Nah, saya tuh nulis di buku Dreambook saya, gitu ya. Dapat tambahan income 30% income SP atau yang lebih baik dari MW. Terus saya juga nulis goal yang lain. Lah, itu sekarang kan cocok ya teman-teman dengan bonus bronze builder, di mana itu 30%. Loh, itu kan aneh banget ya. Saya kapan lalu sempat sharing juga, tahu gitu saya nulis berapa ratus persen gitu ya. Kok ya cuma 30% gitu ya. Seperti itu. Ya nggak apa-apa kan ya, kan ditulis aja. Nah, lalu saya juga nulis di sini itu bisa nyumbang nominal tertentu ya, atau lebih baik ke yang membutuhkan setiap bulan. Dan ternyata setelah saya baca lagi, itu sudah 3 kali lipatnya saya bisa ngasih seperti itu. Dari mana saya juga nggak tahu, gitu ya. Pokoknya duitnya itu ada aja. Nah lalu saya tuh juga nulis di sini gini. Intinya omset itu datang dalam keadaan apapun. Nah kemarin hari Minggu ya, lagi males-malesnya gitu ya, santai-santai gitu, tiba-tiba keluntung-keluntung omset itu masuk. Nah, saya percaya leader yang lain juga ngalamin seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman, apapun yang teman-teman hadapi keadaan saat ini, misalkan teman-teman merasa ada yang nggak layak, kayak saya dulu seterusnya, tulis saja keinginannya apa. Saya merasa saya layak mendapatkan income sekian. Itu ditulis saja, kita nggak pernah tahu keajaibannya. Nah, yang penting lagi juga tadi dikasih tahu sama siapa tadi ya, Bu Ani juga ya, sama Bu Ina mungkin ya, sama Bu Hani, kita perlu cut yang toksik gitu. Jadi kita mesti kumpul sama yang positif karena itu naikkan energi saya. Nah, saya pakai resep 100 juta. Saya tidak ngurus just act gitu ya, campur aduk apa-apa, kan suka-suka saya ya. Pokoknya intinya apa sih? Wes nggak usah ngurus orang lain, fokus pada yang menghasilkan aja gitu. Kita manusia biasa, kita sometimes memang merasa nggak enak hati ya. Misalkan ada omongan tertentu atau sikap orang lain yang nggak sesuai sama kita pasti merasa nggak enak. Tapi saya nggak tahu gimana, saya langsung balik lagi. Itu sebenarnya resep dikasih suami saya ya. Sudahlah, nggak usah diurusi, ngurus yang menghasilkan aja. Itu langsung emosi saya itu turun, teman-teman. Langsung bisa mikir lagi. Itu menurut saya resep itu hebat banget dan itu selalu saya inget-inget gitu. Terus juga jangan lupa
tulis di Dreambook karena menulis itu juga merupakan kekuatan kita. Kalau teman-teman sekarang merasa keadaannya lagi nggak bagus, ya tulis saja keadaan yang diinginkan seperti apa. Gitu. Kayaknya itu aja Bu Ani sharing saya. Terima kasih kesempatannya. Thank you, Vi. Bagus banget. Thank you, Olivia. Thank you, bagus. Bagus banget ya Bu Maria. Jadi bisa mengingatkan pentingnya menulis Dreambook, mengisi terus sampai 100 dreamnya. Oke, jadi sepertinya malam ini kita sudah belajar banyak. Semoga sharing-sharing kami ini bisa memberkati semua orang yang ada di grup ini sehingga semuanya bisnisnya berkembang pesat seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, Suhendra mungkin bisa satu slide ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, yuk kita afirmasi bersama-sama. Ya, kita afirmasi bersama-sama untuk menutup acara ini. Yuk kita baca di sini. Kita tarik napas dan hembuskan napas. Kemudian kita kepalkan tangan kita dan kita ucapkan seperti ini. Ayo kita mulain semua ya. Semangat ya teman-teman. Yuk kita tarik napas bersama-sama. Mungkin ini apa audionya boleh dinyalakan. Ayo kita tularkan energi audionya, tolong dinyalakan. Ayo kita sama-sama teriak, kita bikin deklarasi, oke? Yuk audionya boleh dinyalakan. Good. Ya. Tarik napas, hembuskan 1 kali, kemudian kita kepalkan tangan dan kita membaca ini. Yuk kita mulai. Tarik napas. Rezeki itu nyata. Rezeki itu mudah. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu menyenangkan. Rezeki itu datangnya tepat, seketika, dan menakjubkan. Rezeki itu nyata. Rezeki itu mudah. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu menyenangkan. Itu datangnya ajaib, ketika menakjubkan. Rezeki itu nyata. Rezeki itu mudah. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu menyenangkan. Rezeki itu datangnya tepat, menakjubkan. Rezeki itu nyata. Rezeki itu mudah. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu menyenangkan. Rezeki itu datangnya menakjubkan. Rezeki itu nyata. Rezeki itu mudah. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu menyenangkan. Rezeki itu rezeki itu nyata. Rezeki itu mudah. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu nyata. Menyenangkan. Rezeki itu sederhana. Rezekinya ajaib. Rezeki itu datangnya ajaib dan menakjubkan. Dan menakjubkan. Itu nyata. Rezeki itu sederhana. Rezeki itu menyenangkan. Rezeki itu datangnya ajaib, cepat, ketika menakjubkan. Diamond semuanya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa setiap hari sharing keberuntungan Anda untuk membuat vibrasi di grup menjadi tinggi dan bisa menarik rezeki semuanya. Oke, terima kasih. Thank you Bu Ani. Thank you Bu Maria. Thank you semuanya. Nanti acaranya Bu Ani ini akan saya rekam. Sandra sudah rekam. Nanti saya akan share melalui YouTube karena sayang banget kalau ada teman-teman yang hari ini belum bisa ikut ya. Oke, sangat bersyukur Bu Ani sharingnya. Ya, thank you banget dan saya sangat bangga pada Bu Ani ya karena Bu Ani ini apa ya sumber inspirasi juga untuk saya yang terus ya saya dan Bu Ani ini saling mendukung ya ini luar biasa sekali. Saya berdoa untuk Bu Ani dan seluruh teman-teman yang ada di grup
ini, yang hadir juga yang nggak hadir malam hari ini, ya semoga Tuhan mendengarkan doa kalian. Dan